Shalom, Bapak Ibu, sahabat STMJ yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Ignatius Claudius Sudoyo dari Paroki Santo Lukas Pemalang. Dalam STMJ hari ini, hari Minggu tanggal 11 Juni 2023. Bacaan Injil diambil dari Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Saya terkesan dengan ayat 56 yang bunyinya, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Bapak Ibu, hari ini adalah hari raya tubuh dan darah Kristus yang biasa dirayakan setiap tahun. Adalah perayaan Ekaristi yang merupakan sumber dan puncak setiap hidup orang Katolik. Ekaristi merupakan ungkapan dan kehadiran tubuh Kristus sendiri. Namun saya sering mendengar ungkapan, malaslah datang ke Ekaristi karena terlalu lama, ngantuk, apalagi khotbahnya dari Romo yang kurang menarik. Ada yang ikut Ekaristi, pilih-pilih Romonya, cari Romo yang menarik dan lucu, dan sebagainya. Ini menandakan bahwa belum mengerti makna dari Ekaristi. Dengan kata lain, kualitas hidup imannya masih perlu ditingkatkan. Ekaristi adalah hal yang sangat penting karena berkaitan dengan makanan rohani. Bukan hanya badan dan fisik saja Bapak Ibu yang perlu makan, namun jiwa juga sangat perlu. Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga. Menerima makanan rohani bersumber dari Ekaristi. Seperti dikatakan Injil hari ini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Roti dan anggur dalam Ekaristi adalah Tuhan sendiri. Ketika saya menerima tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi, saya menerima Tuhan sendiri yang hadir dalam hidupku. Melalui Ekaristi dapat membawa perubahan hidup yang lebih baik dan memberi kekuatan rohani bagi saya sehingga mampu mengatasi segala kelemahan jasmani. Bapak Ibu, saya mau sharing sedikit. Dalam hidup saya tidaklah selalu mulus. Persoalan hidup selalu ada saja. Suatu hari saya mengalami permasalahan yang sangat menyita waktu dan membebani pikiran saya, yang mengakibatkan saya mengalami sakit MAH yang cukup akut. Saya jadi malas ke gereja. Setiap hari hanya berkutat dengan persoalan, bagaimana cara mengatasinya, namun dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Di samping itu juga saya merasakan sakit yang tidak sembuh-sembuh. Saya merasa jauh dari Tuhan dan menyalahkan mengapa ini terjadi dalam hidupku. Saya merasa Tuhan tidak adil. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, singkat cerita, ada teman komunitas
mengingatkan saya untuk kembali ke gereja, menyambut tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi. Saya kembali ke gereja untuk ikut Ekaristi dan mohon kekuatan dengan membuka hati untuk kehadirannya. Ternyata dalam menghadapi persoalan hidup, masih ada harapan akan kuasa tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi. Kehadiran Tuhan dalam hidupku membuat aku mampu mengatasi kesulitan hidup dengan hati yang terbuka. Ekaristi membawa rahmat bagi saya, sehingga semakin bersemangat dalam menjalani hidup ini. Akhirnya, satu persatu saya dibukakan jalan untuk dapat menyelesaikan persoalan dan berangsur-angsur menjadi sehat kembali. Akhirnya saya berani mengatakan, cintailah Ekaristi, maka saya semakin mencintai kehidupan. Karena Ekaristi adalah sumber kekuatan untuk tetap menjalani hidup dengan baik dan sehat. Demikian sharing saya, bagaimana melalui firman-Nya Tuhan mau membentuk saya menjadi pribadi yang selalu tinggal bersamanya. Terpujilah Kristus, berkah dalam.